Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Jamila dengan NIM 24030101064. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas kedua, laporan pelaksanaan kegiatan ICT literasi meneruskan dari tugas satu, yaitu proposal dengan judul Peningkatan Literasi ICT Masyarakat di Era Digital untuk Mewujudkan Masyarakat Cerdas dan Adaptif Teknologi. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah ICT Literasi kelas AK 103. Bab 1, Latar Belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT di era digital saat ini telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, maupun pemerintahan. Kemajuan teknologi yang semakin pesat menuntut masyarakat untuk memiliki kemampuan literasi ICT agar mampu memanfaatkan teknologi secara efektif, kritis, dan bertanggung jawab. Namun, masih terdapat kesenjangan pengetahuan dan keterampilan digital di berbagai lapisan masyarakat, terutama di pedesaan yang perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, kegiatan peningkatan literasi ICT masyarakat di era digital untuk mewujudkan masyarakat cerdas dan adaptif teknologi diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, serta kesadaran masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menghadapi tantangan era digital, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong terciptanya masyarakat yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi secara positif dan berkelanjutan. Kemudian ada tujuan kegiatan. Pertama, yaitu mengukur tingkat awal literasi ICT. Dengan melakukan pengukuran untuk mengetahui sejauh mana pemahaman awal masyarakat sasaran terhadap literasi ICT sebelum diberikan edukasi lebih lanjut. Kedua, edukasi dan pelatihan digital. Dengan memberikan edukasi dan pelatihan komprehensif, mengenai penggunaan teknologi digital secara aman, etis, dan produktif mencakup aspek-aspek penting dalam berinteraksi di dunia maya. Ketiga, meningkatkan kesadaran dan keamanan digital. Dengan meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman digital seperti hoaks, penipuan online, dan pentingnya perlindungan data pribadi untuk mencegah resiko kerugian. Keempat, membentuk masyarakat adaptif teknologi. Dengan mendorong terciptanya masyarakat yang cerdas, kritis, dan adaptif terhadap setiap perkembangan teknologi, sehingga mampu memanfaatkannya secara optimal dan positif. Kemudian, bab 2 ada profil kegiatan. Nama kegiatannya adalah peningkatan literasi ICT masyarakat di era digital untuk mewujudkan masyarakat cerdas dan adaptif teknologi. Tempat kegiatan ada di Desa Air Duren, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peserta terdiri dari 34 orang, yaitu 30 masyarakat umum dan 4 mahasiswa sebagai fasilitator. Waktu dan tanggal pelaksanaan adalah Sabtu sampai Minggu 24 sampai 25 Januari 2026 pukul 9 WIB sampai selesai. Penyelenggaranya adalah mahasiswa kelompok 1 mata kuliah ICT Literasi Program Studi PJJ Akuntansi semester ganjil tahun akademik 2025-2026. Tim pelaksananya adalah Haris Rajmanto, Nashfa Zulfi, Siti Jamilah, dan Salsabila. Bab 3 yaitu analisis data. Analisis data dilakukan terhadap 30 peserta masyarakat, tidak termasuk 4 mahasiswa fasilitator. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang mengukur tingkat literasi keamanan digital berdasarkan tingkat pendidikan terakhir. Pertanyaan pertama, apakah Anda mengetahui cara membuat kata sandi yang aman? Terlihat bahwa responden dengan tingkat pendidikan rendah cenderung belum memiliki pemahaman yang memadai. Seluruh responden berpendidikan SD, sebanyak 6 orang, menyatakan tidak mengetahui cara membuat kata sandi yang aman. Hal serupa juga terlihat pada kelompok SLTP di mana hanya 1 dari 11 responden yang menyatakan mengetahui, sementara 10 responden lainnya belum mengetahui. Sebaliknya, responden berpendidikan SLTA menunjukkan tingkat pemahaman yang lebih baik.
dengan 7 dari 11 responden menyatakan mengetahui cara membuat kata sandi yang aman. Seluruh responden dengan pendidikan diploma dan sarjana juga menyatakan mengetahui cara pembuatan kata sandi yang aman. Pertanyaan kedua, apakah Anda pernah menerima informasi yang tidak jelas sumbernya di media sosial? Menurut data, mayoritas responden pada seluruh tingkat pendidikan menyatakan pernah menerima informasi yang tidak jelas sumbernya di media sosial. Seluruh responden berpendidikan SD, diploma, dan sarjana menyatakan pernah menerima informasi yang tidak jelas sumbernya. Pada kelompok SLTP, sebanyak 9 dari 11 responden menyatakan pernah menerima informasi tersebut, sementara pada kelompok SLTA, sebanyak 7 dari 11 responden menyatakan pernah menerima informasi yang tidak jelas sumbernya. Temuan ini menunjukkan bahwa paparan terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya merupakan fenomena yang dialami oleh hampir seluruh lapisan pendidikan. Pertanyaan ketiga, apakah Anda tahu cara melindungi data pribadi saat menggunakan internet? Terlihat kesenjangan yang cukup nyata antar tingkat pendidikan. Seluruh responden berpendidikan SD menyatakan tidak mengetahui cara melindungi data pribadi. Pada kelompok SLTP, hanya satu responden yang menyatakan mengetahuinya, sedangkan 10 responden lainnya tidak mengetahui. Responden berpendidikan SLTA menunjukkan tingkat pemahaman yang lebih baik, dengan 6 dari 11 responden menyatakan mengetahui cara melindungi data pribadi. Sementara itu, seluruh responden berpendidikan diploma dan sarjana menyatakan mengetahui cara melindungi data pribadi saat menggunakan internet. Proyeksi literasi ICT berdasarkan tingkat pendidikannya. Hasil proyeksi menunjukkan korelasi kuat antara tingkat pendidikan dan literasi ICT. Berdasarkan tabel di samping, dapat diketahui bahwa responden dengan tingkat literasi ICT rendah masih mendominasi, yaitu sebanyak 20 dari 30 responden. Kelompok ini terutama berasal dari responden berpendidikan SD, di mana seluruh responden sebanyak 6 orang berada pada kategori literasi ICT rendah. Selain itu, mayoritas responden berpendidikan SLTP, yaitu sebanyak 10 dari 11 responden, juga termasuk dalam kategori literasi ICT rendah. Pada kelompok SLTA, masih terdapat 4 responden yang berada pada kategori literasi ICT rendah. Responden dengan tingkat literasi ICT sedang berjumlah 2 orang, masing-masing berasal dari responden berpendidikan SLTP dan SLTA. Jumlah ini menunjukkan bahwa tingkat literasi ICT sedang masih relatif terbatas di kalangan responden penelitian. Sementara itu, responden dengan tingkat literasi ICT tinggi berjumlah 8 orang dan didominasi oleh responden berpendidikan SLTA, yaitu sebanyak 6 orang. Selain itu, masing-masing terdapat satu responden berpendidikan diploma dan satu responden berpendidikan sarjana yang termasuk dalam kategori literasi ICT tinggi. Tidak terdapat responden berpendidikan SD dan SLTP yang berada pada kategori literasi ICT tinggi. Secara umum, hasil tes menunjukkan adanya kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan terakhir responden, semakin tinggi pula tingkat literasi ICT yang dimiliki. Temuan ini sejalan dengan hasil analisis sebelumnya yang memperlihatkan bahwa responden dengan pendidikan menengah hingga tinggi memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi secara aman. Bab 4 narasi kegiatan, alur pelaksanaan peningkatan literasi ICT. Pertama, tahap persiapan, meliputi penyusunan materi pelatihan yang komprehensif dan instrumen pretest untuk mengukur pemahaman awal peserta. Dilakukan juga koordinasi intensif dengan masyarakat sasaran terkait jadwal dan teknik pelaksanaan kegiatan. Kedua, sesi pelatihan interaktif. Materi disampaikan dalam beberapa sesi yang interaktif, mencakup pengenalan literasi ICT, pemanfaatan teknologi digital, keamanan digital atau digital safety, etika digital atau digital etik, serta cara mengenali hoaks dan penipuan online. Metode yang digunakan adalah pemaparan materi, diskusi kelompok, demonstrasi, dan praktik langsung. Ketiga, pendampingan dan praktik mandiri. Setelah sesi pelatihan, peserta diberikan pendampingan dan kesempatan praktik mandiri untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh. Hal ini memastikan bahwa peserta dapat menerapkan secara langsung ilmu yang telah didapat. Keempat, evaluasi dan umpan balik. Pada akhir kegiatan dilakukan post-test untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta. Selain itu, evaluasi menyeluruh juga dilakukan untuk memperoleh umpan balik yang konstruksif demi penyempurnaan kegiatan di masa mendatang. Kesimpulan dan saran langkah menuju masyarakat digital adaptif.
Kesimpulannya, program peningkatan literasi ICT ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kecakapan, keamanan, dan etika digital. Masyarakat diharapkan menjadi pengguna teknologi yang lebih cerdas, kritis, dan adaptif. Kegiatan ini juga menjadi pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat. Saran, berkelanjutan program edukasi literasi ICT perlu dilakukan secara berkala. Peningkatan infrastruktur, pemerintah dan pihak terkait harus meningkatkan akses internet di perdesaan. Keterbukaan masyarakat. Masyarakat didorong lebih aktif mengikuti pelatihan, materi yang adaptif. Kegiatan serupa dapat dikembangkan dengan materi praktis sesuai kebutuhan seperti teknologi untuk ekonomi atau pendidikan. Baik, sekian materi yang dapat saya presentasikan. Saya Siti Jamila, pamit undur diri. Terima kasih.